Tapi yang lagi hot-hotnya, ini Anies sebagai calon presiden. Ini semua kalau saya pikir kok ini belum jadi calon presiden aja sudah rame kayak begini. Ya sekalian aja saya jemplung bikin rame sekalian di situ. Ya. Kok repot. Setelah MPR terbentuk, hasil dari dekret itu, gimana kalau MPR tiba-tiba tidak mau memegang komitmen? Ya nggak bisa begitu dong. Kita ini nggak usah terlalu curiga sama MPR. Ini jangan kita terlalu berburuk sangka aja sama perwakilan-perwakilan kita di MPR. Selama kita buruk sangka seperti itu, kapan kita bisa jalankan negara ini? Akhirnya yang ada cuma curiga aja terus. Dan Pak Jokowi ini, saya kasih tahu ya, beliau ini nggak mau loh perpanjangan, nggak ada yang di dalam pikirannya kembali untuk Undang-Undang 45, ini nggak ada. Gara-gara saya keluar minta presiden kasih keluar dekret, kembalikan Undang-Undang 45 sesuai dengan rasa asli, berdasarkan hasil temuan-temuan saya yang keliling di 34 provinsi, yang lebih dari 300 kabupaten kota, saya melihat semua di bawah. Mereka rata-rata minta kepada kita kembali kepada Undang-Undang 45, termasuk waktu saya di DPD RI kemarin. Berbondong-bondong mereka datang. Ketika dekret dilakukan, misalnya nanti setelah dekret 5 Juli 59, Presiden menganggap loh, tidak ada pembatasan masa jabatan. Kok saya dibatas-batasi? Saya mau nyalon lagi, mau 3 periode, 4 periode, sesuai dengan Kan ada 45. konsensus. Ya, justru ketika ada konsensus itu, Presiden mengatakan saya nggak mau. Orang kok saya malah nggak ada untung apa-apa misalnya. Jangan curiga dulu lah. Anda ini kalau nggak suka sama Jokowi terus jangan terus curiganya negatif terus. Jangan. Bukan, karena begini. Sudahlah, kita itu berpikir secara bangsa itu, memikirkan bangsa itu harus betul-betul berpikir yang positif. Kita ini apa mau tetap dijajah sama oligarki atau tidak? Itu aja dulu kita harus jawab. Kemudian pilpresnya, Kenapa? pilpresung bagaimana? Ya, kan itu kan satu paket. Nah ya udah, jangan pilpres lu, kita nggak mau ada pilpres langsung kok. Kita mau pilpres di MPR kok. Oke, artinya Kita intinya kita nggak mau ada pemilu yang melalui ala liberal. Kalau kita digiring-giring situ, Anda ini orang liberal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cada. Saya berkunjung ke orang yang sekarang lagi hot. Membutuhkan banyak penjelasan kepada masyarakat, ya kan? Dari statement yang banyak dikomentari. Salahnya sendiri karena yang berkomentar adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah, yaitu Pak Ketua kita, Lanyala Mahmud Mataliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya langsung hot ini, tapi sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita di kediaman Pak Ketua ya, dan pertanyaannya adalah ada apa kemarin Pak Ketua? Ketika ngomong di Munas ya? Munas HIPMI bicara mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dekret presiden, perpanjangan masa jabatan. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat. Jadi begini, sebetulnya kan saya ini kan pada saat itu kan hanya sebagai tamu ya, di mana di Munas HIPMI, tapi kok kebetulan dikasih panggung sama panitia untuk ya ngomong terserah lah, ngomong kebangsaan. Padahal sudah lama, sudah hampir 1 bulan saya lebih dari 1 bulan. Saya tidak pernah banyak komentar, saya banyak keliling aja. Ya. Tapi yang lagi hot-hotnya, ini Anies sebagai calon presiden. Ya. Ini semua kalau saya pikir kok ini belum jadi calon presiden aja sudah rame kayak begini. Ya sekalian aja saya jemplung bikin rame sekalian di situ. Ya. Kok repot. Saya ngomong,
kita ini sedang mempersiapkan, katanya kita ini mau kembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang 18 Agustus 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Ya. Nah, dari situlah dengan adendum inilah yang kita maksud supaya Pilpres itu nanti kembali di MPR. Ya. Kemudian kita sudah tidak menggunakan ala liberal lagi. Oke. Intinya cuma itu aja garis besarnya. Karena saya keliling sejak tahun 2019 saya selalu kumandangkan masalah kembalinya Undang-Undang 45. Kemudian kita juga berjuang di PT 0%. Ternyata semua gagal, ya lebih baik kita kembalikan hulunya aja. Hulunya ini ya kita kembali kepada Undang-Undang 45, nanti kita beratur. Sebetulnya ke situ aja. Oke. Jadi kita tangkap satu Pak Ketua ya. Usul dari Ketua DPD adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, naskah Dekret 5 Juli 59 yang berasal dari naskah 18 Agustus 1945 yang ditetapkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berarti tanpa perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat. Itu clear ya? Iya. Nah, cuma yang ditangkap masyarakat adalah Pak Ketua pada waktu itu seolah-olah memberikan angin untuk perpanjangan masa jabatan. Ada kata-kata bahwa ya udahlah Pak Jokowi bisa setahun 2 tahun lagi perpanjangan masa jabatan untuk menyiapkan adendum dan lain sebagainya. Oke, itu dulu yang diklarifikasi. Saya memang sengaja ngomong seperti itu. Kita ini kan orang timur, ya orang timur itu ya kita juga harus punya unggah-ungguh lah. Saya kan juga ngomong, Pak Jokowi ini kan masa COVID 2 tahun belum bisa menampakkan prestasinya, kenapa tidak kita kasih aja sebagai 2 tahun penggantinya, saya gitu kan. Itu kan hanya kita sebagai seorang timur, ya unggah-ungguhnya seperti begitu kan tidak ada masalah. Tapi inti permasalahannya, itu yang saya maksudkan adalah kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli, kemudian kita adendum. Dari adendumnya inilah, sambil di adendum, kita silakan Pak Jokowi perpanjang 2 tahun, 3 tahun, tidak ada masalah. Kalau sudah adendumnya selesai, yang penting Pilpresnya di MPR. Coba didengar saya punya. Kan clear itu kan? Clear. Sama itu. Jadi intinya adalah Pak Ketua mengatakan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kapan itu kira-kira? Ini kita sudah berjuang kok. Enggak, maksudnya dalam skenario Pak Ketua kapan kembalinya? Nah, yang bisa kembalikan siapa? Kan harusnya presiden, makanya saya usulkan melalui dekret. Oke, artinya kan kalau kita bicara dekret, ya bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa kan? Iya. Namanya dekret kan? Namanya dekret. Nah, kan kalau kita lihat kata-kata Pak Ketua itu, presiden keluarkan dekret, lalu setelah dekret dikeluarkan, kemudian dibuat adendum. Kan begitu? Iya. Nah, dalam proses membuat adendum itulah, maka kemudian Pak Jokowi sambil menunggu, dia menunggu mengawal. adendum selesai, maka Pak Jokowi kan bisa melanjutkan pemerintahannya sampai adendum selesai. Nah, kita tidak tahu adendum selesainya, barangkali bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 2 tahun, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Jangan salah. Itu konstruksi berpikir Pak Ketua. Nah, orang persoalannya adalah begini Pak Ketua. Ini kan kita bicara skenario ya. Skenarionya adalah siapa yang bisa menjamin sebelum menjamin itu adendum itu apa kira-kira isinya? Nah, itulah yang kita melakukan konsensus. Konsensus bersama antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Bersama social society, MPR, DPR, semua kita ajak, kita adendum. Itu konsensus. Artinya itu konsensus itu dari DPD nanti. Konsensus itu kan sebelum dekret toh? Sebelum. Kan kalau sudah dekret kan udah kadung. Iya, sebelum dekret. Sebelum dekret itu konsensus. Misalnya apa konsensus itu yang paling penting materinya? Yang paling gampang aja lah, posisinya DPD RI. DPD RI kan bubar kalau dekret kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. MK bubar.
MK bubar, KY bubar. KY bubar. Nah Ya. itu yang kita bicarakan. Bahwa ini tidak bubar, dia nanti disisa di mana, KY bagaimana. Jadi termasuk DPD. Kalau DPD misalkan di dalam kita kembali kepada Undang-Undang Pasal 45 yang asli, DPD RI ini kalau dia masuk di utusan daerah, ini anak-anak nggak mau. Oke. Anggota DPD dia selalu merasa menikmati. Ya, kalau utusan daerah kan kerjanya cuma sekali dalam 5 tahun. Iya, nah makanya kan ada kita bikin konsep bahwa DPD ini adalah anggota DPR. Sama mewakili rakyat. Coba kalau kita berpikir, DPD ini yang milih siapa? Kan rakyat. Yang milih DPD ini kan bukan wilayah. Padahal utusan daerah itu adalah mewakili wilayah. Nah kita DPD ini dipilih oleh rakyat. Nah inilah yang kita katakan bahwa kita ini DPD identik dengan DPR yang perorangan. Perorangan. Nah di situ ada dua, ada DPR partai politik, ada DPR perorangan. Jadi kita DPR perorangan sama DPD sama DPR partai politik ini equal, sama-sama mempunyai tanggung jawab yang sama. Nah ini sekarang tergantung partainya mau apa enggak, kan belum tentu partainya mau. Nah inilah yang kita harus berpikir kebangsaan yang besar. Artinya nanti sistemnya bukan lagi 2 kamar, 1 kamar. Jadi, kalau kita bicara Undang-Undang 45, apa ada 2 kamar? Iya kan, kita kan bicara adendum kan. Iya. Jadi kalau kita kembali kepada 45, sudah nggak usah kita bicara 2 kamar. Kita diberi contoh oleh hanya ada DPR saja. Iya. Lalu ada utusan golongan, ada utusan daerah. Iya, tapi kan itu kan cuma dalam 5 tahun sekali kan. Betul. Tapi kan dia mau tetap terwakili untuk milih presiden, dia mandataris MPR kan dia mempunyai hak itu. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berarti perseorangan tersebut nanti akan bisa ikut pemilu seperti tahun 55. Loh ya harus ikut dong. Ya, artinya nanti anggota DPR itu terdiri dari anggota yang berasal dari partai politik dan independen dan anggota yang berasal dari perseorangan. Saya membayangkan nih Pak Ketua, nggak gampang juga ternyata nanti negosiasinya. Alot pasti. Ya pasti alot, tapi kita boleh dong bercita-cita tinggi. That's nggak apa-apa. Jadi kan biar kita clear kan konsepnya. Lalu dengan MK gimana nantinya? Ya MK nanti kita kan MK sudah terbentuk. Silakan. MK ini kan bisa di bawahnya Mahkamah Agung. Dia kan bisa bentuk kamar konstitusi. Artinya karena di konstitusi yang lama itu tidak ada MK, maka MK hanya menjadi kamar dari Mahkamah Agung. Karena kalau kita bentuk lembaga baru ya sama aja kita bikin yang baru lagi. Kan ini kan kita kembali ke Undang-Undang 45 formatnya. KY. Nah, KY ini apa fungsinya? Ya, melakukan pengawasan. Yang diawasi siapa? Hakim. Hakimnya mana? Buktinya MK nggak diawasin. Ya, tapi nanti kan kalau kembali ke Undang-Undang 45, itulah yang harus MA, kita buat adendumnya. Itu kita harus pikirkan bersama. Tapi yang paling penting adalah pemilihan presiden melalui MPR. Harus melalui MPR. Jadi sebelum pemilihan presiden melalui MPR dilaksanakan pemilu pileg. Jadi sistemnya seperti dulu lagi supaya kita intinya gini. Kita itu hindari sekecil mungkin, kita jangan ikuti ala liberal yang mengakibatkan terjadi polarisasi di bawah, terjadi benturan-benturan, kecurangan-kecurangan. Ini sudah kita paham semua lah, mulai dari tingkat pemungutan suara sampai diangkat ke tingkat kecamatan, kelurahan sampai di pusat. Ini sulapan semua loh. Tapi kan pemilihan anggota DPR-nya malah bisa lebih dalam tanda kutip bisa lebih liberal kan? Tidak hanya partai politik yang bertarung, tapi perseorangan juga bertarung dalam ruang yang sama. Nanti kapan? Kan dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 hanya ada DPR. Iya, dan dulu juga ada, juga DPD. Iya. Lalu nanti perseorangan yang mantan-mantan anggota DPD ini pengen diakui juga sebagai perseorangan kan. Jadi mereka bisa ikut pemilu tanpa harus melalui partai politik seperti tahun 55. Kan nanti sama juga akan terjadi. Tidak ada masalah. Luar biasa. Tidak ada masalah kan. Yang tidak pemilihan langsung kan cuma presiden. Iya. Presiden tidak bisa langsung. Tapi kalau DPR dulu kan juga pemilihan. Iya.
Apa bedanya sama perseorangan? Sama. Oke, tapi bedanya adalah pada waktu Orde Baru kalau misalnya, kan cuma 3 partai politik. Ya. Kalau ini kan nanti selain partai politiknya belasan, yang sekarang kan 17 misalnya. Maka kan bila akan perlu ada, diperbaiki aja sekalian, direbur sekalian ini. ya, akan ada perseorangan dari Sabang sampai Merauke yang nggak mau ikut partai politik, ikut aja dia pemilu seperti Apa tahun 55. bedanya? Kemarin sekarang ada utusan daerah. Kenapa? Kan sekarang juga ada utusan daerah. Kemarin juga sudah ada utusan daerah. Ya, tadi kan Pak Ketua bilang, teman-teman DPD yang sudah menikmati jabatan sehari-hari, itu kan barangkali berkeberatan kalau hanya menjadi utusan daerah. Ya. Karena utusan daerah kan kerjanya cuma di MPR 5 tahun sekali. Betul. Nah, sementara mereka pengennya kan daily. Karena cuma 1 kamar DPR, maka mereka ikut bertarung dalam pemilihan legislatif. Tapi mereka tidak mewakili partai politik, tapi wakil perseorangan. Sebagaimana pemilu 55 itu ada. Gitu. Nah, artinya kan medan pertarungan pemilunya kan lebih dahsyat nanti. Enggak lah, saya pikir kalau perseorangan kan DPD kan ada batasannya. Cuma 4 orang satu provinsi. Enggak, kalau misalnya pemilihannya di dalam DPR nanti, kan pemilihan apa itu? Pemilihan setelah adendum, setelah kembali kan adendum nanti. Ya. Nah, nanti pemilihan anggota DPR itu tidak hanya calon dari partai politik kan, Pak Ketua. Anggota DPR yang di adendum, itu tetap yang lama, ikut diperpanjang juga dia. Iya, tapi next on-nya? Next on-nya kenapa? Kan ada pemilihan anggota DPR nanti. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah dalam pemilihan anggota DPR itu hanya dari partai politik saja? Sementara perseorangan yang sekarang menikmati ini hanya ikut utusan daerah saja nanti. Begitu Pak Ketua. Kalau dia utusan daerah, kerjanya kan cuma 5 tahun sekali. Ya, itu nanti urusannya bagian naskah akademik lah. Oke. Nanti jadi itu ada contohnya. Jadi pileknya itu hanya untuk DPR sama perorangan. Itu ada konsepnya, kita sudah ada itu. Nanti jadi biar mereka yang karena yang saya tangkap adalah saya enggak ngerti masalah ini. Pokoknya saya ambil garis besarnya. Yang penting pemilu tidak melalui ala liberal lagi, supaya tidak terjadi polarisasi. Intinya cuma itu. Intinya adalah nanti ada pilek, jadi ada partai politik yang ikut, ya kan? Ada perseorangan yang ikut kan? Tapi mereka kan berada dalam satu kamar. Iya, satu kamar. Kamarnya tetap 2 fraksi. Sebenarnya sih itu tergantung sistem pemilunya sih. Nanti udahlah itu pembicaraan teknis sistem pemilunya. Jadi kan sistem pemilunya itu ada yang seperti Filipina misalnya, mix member macam-macam. Itu konsep pertama. Ada lagi konsep yang kedua, bahwa DPD itu kembali kepada utusan daerah ya sama dengan DPD ini. Ya sudah. Ada juga seperti itu. Kalau utusan daerah kan artinya dia kerjanya cuma 5 tahun sekali. Bukan 5 tahun sekali. Utusan daerah itu dia mau ganti aja, mewakili daerah katanya. Ada juga yang anggota DPD yang tidak paham, pikirannya kita ganti baju aja namanya ini. Padahal ya tidak bisa juga kan. Sekarang setelah kesepakatan itu jalan, saya membayangkan kan akan ada 2 kesepakatan. Kesepakatan mengenai adendum, dekret, dan setelah dekret adalah pelaksanaan dari kesepakatan tersebut. Kan begitu? Iya. Dan kesepakatan sebelum dekret, itu siapa unsur-unsur yang akan terlibatnya nanti? DPR, DPD, MPR, Kejaksaan Agung, MA, MK. Ya, terus yudikatif itu masuk semua. 3 cabang Kapolri. 3 cabang kekuasaan. Panglima TNI, semua masuk. Jadi namanya juga konsensus kok. Kita kembali kepada Undang-Undang 45, tapi konsensusnya ini A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 lembaga itu bersatu semua. Pak Ketua berpikir nggak bahwa konsensus itu nggak gampang? Kan namanya membuat satu konsensus saja. Ya memang nggak gampang. Kadang-kadang susahnya minta ampun, apalagi 8, 9, 10 konsensus. Ya memang nggak gampang. Artinya kalau tidak tercapai konsensus, dekret tetap akan dimintakan. Loh, jangan salah paham, Bung. Yang namanya dekret, ini Jokowi ini belum tentu mau.
Ini masih ide proposal kita. Iya, kan Jadi, kita kan bicara Nah sesuatu. ya, katakanlah ini konsensus sudah salah paham juga. Belum tentu juga dia mau kok. Gimana sih? Iya. Maksud saya gini, kan kita bicara satu skenario yang mulus, skenario tidak mulus. Nah, skenario mulus itu adalah konsensus. Oke. Setelah konsensus, dekret. Kan begitu? Iya, kita kasih untuk supaya kita dorong dekret. Kan begitu. Dekret. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kalau konsensusnya tidak tercapai? Apakah akan dorong dekret juga? Ya, untuk tetap kita kembali dorong, nggak tercepatnya tetap dorong. Oke, ya Kalau itu maksud saya. Tetap saya dorong. Artinya supaya apa? Konsensus harus tercapai. Oke. Nggak ada konsensus sudah tercapai. Ini kita masih istilahnya kita mau konsensus ini ada. Kalau ada salah satu lembaga yang nggak mau ya kita tinggal, kita jalan aja. Oke. Gitu Jadi aja. intinya adalah konsensus itu harus ada. Berapapun yang menyepakatinya, kan kira-kira begitu. Kalau nggak sepakat tinggal. Iya. Oke. Ini untuk rakyat ya, untuk bangsa loh ini. Lalu kemudian dimintakan dekret sama presiden. Nah, setelah dekret itu belum tentu mau loh ya, jangan salah. Kita berharap bahwa ini skenario kan. Oke, justru saya nanti tanya dekret. Setelah dekret kan laksanakan adendum, ya kan? Pertanyaan saya, Pak Ketua, kalau sudah dekret 5 Juli 59 seperti dekret 5 Juli, ya kan, seperti PPKI, ya, maka MPR kan akan menjadi lembaga tertinggi negara lagi. Betul. Ya kan, yang terdiri dari satu anggota DPR, utusan daerah belum ada, utusan golongan belum ada, kecuali dalam dekret itu disebutkan. Jadi untuk pertama kalinya Dewan Perwakilan Daerah menjadi utusan daerah, kan begitu. Lalu utusan golongan disebutkan oleh presiden, namanya dekret. Karena kalau nggak disebutkan nanti nggak jalan tuh MPR-nya. Oke, dalam dekret disebutkan kan. Oke. Setelah MPR terbentuk, hasil dari dekret itu, gimana kalau MPR tiba-tiba tidak mau memegang komitmen atau konsensus itu? Kan mereka sudah berkuasa. DPR tidak. MPR-nya. Kan terserah mereka. Ya nggak bisa begitu dong. Kita ini nggak usah terlalu curiga sama MPR. Ini jangan kita terlalu berburuk sangka aja sama perwakilan kita di MPR. Selama kita buruk sangka seperti itu, kapan kita bisa jalankan negara ini? Akhirnya yang ada cuma curiga aja terus. Bukan. Yang ingin saya katakan adalah konsensus yang dibuat itu adalah sebuah konsensus yang sifatnya non formal. Iya. Yang tidak. Ini kita nggak usah. Jadi saya tahu maksudnya Bung Refli. Pokoknya kalau konsensus itu sudah disepakati bersama, itu anggota MPR harus menjalankan. Dia tidak boleh dia terus ingkar dari itu. Ini kan juga dilihat semua sama seluruh rakyat Indonesia yang melihat dan menilai. Rusak loh orang kalau mereka nggak mau gimana? Ya harus mau. Harus mau gimana nggak mau. Rakyat kan tahu sendiri ya. Rakyat jangan diem aja. Oke. Jangan seperti apa duduk di rumah. Salah satu konsensusnya adalah apakah memang tidak ada pembatasan masa jabatan presiden? Nah, sekarang itu kan sudah pasti pembatasan itu sudah jadi. Ya, tapi kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, naskah 5 Juli 59, naskah PPKI juga, itu kan tidak ada pembatasan masa jabatan. Di dalam konsensus itu sudah dibatasi. Oke, artinya kan konsensus masuk pembatasan. Loh, iya dong. Artinya nanti pada pemilihan pasca dekret, ya kan, Presiden Jokowi nggak boleh lagi nyalon. Ya pasti lah, di dalam konsensus itu ada. Ya. Jadi pasti lah. Dan Pak Jokowi ini, saya kasih tahu ya. Iya. Sebetulnya beliau ini nggak mau loh perpanjangan. Nggak ada yang di dalam pikirannya kembali untuk Undang-Undang 45, ini nggak ada. Dia normal-normal aja pemilu 2024. Ini gara-gara saya minta presiden kasih keluar dekret, kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan asli, berdasarkan hasil temuan-temuan saya yang keliling di 34 provinsi, yang lebih dari 300 kabupaten kota, saya melihat semua di bawah. Mereka rata-rata minta kepada kita,
kembali kepada Undang-Undang 45. Termasuk waktu saya di DPD RI kemarin. Hmm. Berbondong-bondong mereka datang. Intinya satu, mereka minta kepada Ketua DPD, minta supaya Presiden mengeluarkan dekret. Oke, artinya mereka setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi caranya tidak melalui dekret. Ya. Intinya itu. Oke. Nah, kalau nggak melalui dekret, Bung Refli kan ahli tata negara, coba cariin saya jalan. Gimana caranya? Ya, MPR lah. MPR bagaimana caranya MPR? Ya, MPR yang kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Caranya? Oh, MPR ini bagaimana dia mengembalikan Undang-Undang 45? Oh, dia ini bukan lembaga tertinggi negara? Nggak bisa, karena kan di dalam konstitusi kita mereka masih lembaga pembentuk undang-undang dasar. Nggak bisa, dia lembaga tinggi negara, bos. Iya kan, Iya itu kan keyakinan Pak Ketua. Tapi kalau saya mengatakan karena dia lembaga konstitusi, lembaga pembentuk dan pengubah undang-undang dasar, dia masih punya kewenangan itu, gitu. Jadi cobalah nanti kita lihat. Jadi kalau kita bicara mengenai perubahan konstitusi itu, kan dua, ada perubahan yang normal, ada yang perubahan konstitusional, ekstra konstitusional. Kalau perubahan konstitusional kan melalui MPR, melalui sepertiga anggota DPR, pengusulan anggota MPR, pasal 37 itu kan. Ya, pasal 37 kan. Nah, itu normal. Baik mengamandemen maupun sama sekali totally berubah. Itu bisa dilakukan oleh MPR. Tapi kalau melalui yang ekstra konstitusional ya tadi dekret, jalan tol, jalan cepat. Kalau saya rasa yang kayak gitu nggak mungkin mau, partai belum tentu mau. Ya itu kan persoalannya. Iya, gitu. Partai penikmat tuh. Gitu. Iya, partai yang menikmati kan. Nah, itu. Sekarang jangankan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, presidensial threshold aja nggak mau. Nah makanya. Lah ya ini satu-satunya jalan ya kita ini minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret. Makanya semua rakyat Indonesia saya galang semuanya kalau memang minta dekret kasih dukungan dong sama Presiden dari rakyat minta dekret. Begitu itu TNI Polri juga harus dukung supaya Presiden tidak ragu-ragu. Kan khawatir juga Presiden nanti tahun-tahunnya kasih keluar dekret seperti Gus Dur. Ya. Nah makanya saya keliling ini mau buktikan sama Pak Jokowi sendiri bahwa rakyat ini yang meminta. Saya yakin apa Pak Ketua bahwa memang rakyat ingin sekali adanya dekret kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ya lihat aja nanti. Kalau saya bilang saya yakin apa saya aku yakin. Karena sudah ada janji kok, sudah ada bukti saya. Saya di Kerajaan Nusantara kemarin di Aceh, mereka jelas ada maklumatnya diserahkan sama saya. Terus nanti mereka mau datang sini juga sudah jelas, karena mereka semua loh yang minta. Dan kurang yakinnya apa? Mereka yang pemegang saham. Saya cuma berpikir adalah ketika dekret dilakukan, kan dalam politik itu kan nggak ada makan siang gratis tuh Pak Ketua, ya kan? No free lunch. Misalnya nanti setelah dekret 5 Juli 59, setelah dekret itu seperti 5 Juli 59, kan Presiden menganggap loh tidak ada pembatasan masa jabatan. Kok saya dibatas-batasi? Saya mau nyalon lagi, mau 3 periode, 4 periode, sesuai dengan Undang-Undang Ada konsensus. Ya justru ketika ada konsensus itu Presiden mengatakan saya nggak mau. Orang kok saya malah nggak ada untung apa-apa misalnya. Jangan curiga dulu lah. Anda ini kalau nggak suka sama Jokowi terus jangan terus curiganya negatif terus. Jangan. Bukan, karena begini. Sudahlah, kita itu berpikir secara bangsa itu, memikirkan bangsa itu harus betul-betul berpikir yang positif. Kita ini apa mau tetap dijajah sama oligarki atau tidak? Itu aja dulu kita harus jawab. Ya oke. Nah kalau kita nggak mau jajah oligarki, ya kita harus. Saya kemudian, ini perdebatan, perbincangan mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar 45, saya skip dulu. Saya ingin soal bicara tentang instrumen pemilu. Pertanyaan saya, kenapa Pak Ketua nggak percaya pemilu 2024 atau instrumen pemilihan langsung itu? Bagaimana mau percaya? Datanya saja. Saya sudah punya data. Loh, datanya Kemenkes berbeda, statementnya berbeda, Kemensos berbeda, Kemendagri berbeda. Dukcapil berbeda, BPS beda, KPK aja ngomong 16,7 juta dan data tanpa NIK, itu siapa? Lah ini selesaikan dulu dong. Ya, kan artinya
Ya disuruh selesaikan. Kenapa pemilunya yang dibubarin misalnya? Orang mengatakan. Udah ada, saya udah bilang pemilu dibubarin. Enggak, Pemilunya dikembalikan dulu. Kan kembali dulu Undang-Undang 45. Enggak, maksudnya kita bicara skenario yang tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Oke. Kan Pak Ketua mengatakan gini, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 juga, sepertinya nggak mudah juga kalau lihat jalan yang ditawarkan Pak Ketua kan? Makanya itu Gitu. yang saya terus akhirnya saya suruh perpanjang aja. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah pemilu sudah di depan mata, yaitu Februari 2024. Ya. Persoalan dengan pemilu adalah, ya saya pun sudah mengatakan potensi kurang, potensi curangnya banyak banget. Nah iya, kalau sudah tahu gitu kok mau diterusin? Justru kita minta misalnya menuntut Presiden Jokowi untuk berlaku netral, untuk bekerja sebaik-baiknya. Ya udah, kita Gitu. minta Jokowi keluarkan aja Perpu, suruh tunda aja dulu pemilu, jadwal ulang. Jadwal ulang. Sambil menyelesaikan ini masalah yang saya temui ini loh, kan belum disikapi sama KPU. Apa yang ditemuin Pak Ketua? Loh, data DPT-nya itu kita tanya lagi sih. Kan DPT belum ditetapkan, masih dalam proses kan? Artinya proses penentuan DP4, DPS, DPT kan belum itu. Artinya Iya. masih ada waktu untuk memperbaiki. Kemudian Pilpresungnya, Kenapa? Pilpresung bagaimana? Ya, kan itu kan satu paket. Nah ya udah, jangan Pilpresung, kita nggak mau ada Pilpres langsung kok. Kita mau Pilpres di MPR kok. Oke, artinya Kita intinya kita nggak mau ada pemilu yang melalui ala liberal. pemikiran Pak Ketua satu apa? Kembalikan Undang-Undang 45. Ya. Bukan batalkan pemilu 2024, tunda dulu. Tunda pemilu 2024. 2024 dijadwal ulang. Selesaikan dulu sistem pemilunya. Oke, kedua. Supaya Pilpres itu tidak ada di sana, yang ada hanya pileg aja. Oke, Ya, dua. Terus materinya pun juga harus, DPT-nya harus diperbaiki. Itu. DPT diperbaiki. Iya dong, harus. Karena sampai sekarang nggak jelas DPT-nya gimana. Ya sebenarnya kan ide dari Pak Ketua itu kan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, pemilihan presiden melalui MPR. Itu kan sebenarnya. Iya. Gitu. Benar. Kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, kemudian diadendum. Nah, Jokowi silakan perpanjang 2 tahun, 3 tahun, tugasnya dia menjaga dia adendumnya ini. Sambil dijaga, dia perpanjang. Tapi kalau memang waktunya bisa cepat, kenapa tidak gitu loh. Ya, jadi saudara sekalian, clear ya. Jadi mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 dengan adendum itu kan butuh waktu. Tidak bisa saat begitu dekret langsung keluar, kan enggak kan? Iya. Jadi tidak gitu. Nah, disitulah diperbaiki semuanya itu gitu loh. Jadi maksudnya perpanjangan saya itu kan yang diuber sama rakyat ini kan itu, perpanjangan kita sudah tidak suka sama Jokowi kok diperpanjang. Bukan, kita kasih tahu bahwa perpanjang itu untuk awal adendum. Itu. Iya, jadi saudara sekalian, apa yang diusulkan oleh Pak Ketua DPD, pertama, jadi biar jelas ya ke masyarakat. Pertama, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, naskah 5 Juli 59 yang merupakan reinstallment dari naskah 18 Agustus 1945 yang disahkan atau ditetapkan PPKI 1. Yang kedua, sebelum sarananya adalah dekret presiden, gitu kan? Sarananya adalah dekret presiden. Tapi sebelum Presiden Jokowi mengeluarkan dekret presiden, maka terlebih dulu dibuat konsensus bersama. Konsensus itu melibatkan 3 cabang kekuasaan sekaligus. Jadi dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Dari cabang kekuasaan eksekutif tidak hanya presiden yang terlibat, tapi juga Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan lain sebagainya. Nah, dalam konsensus itu, kalau mereka tidak bulat, kan tadi kan, ditinggal, tetap dimintakan dekret kembali 5 Juli 59. Tapi inti dari dekret 5 Juli 59 itu, dekret presiden itu adalah one thing for sure, pemilihan presiden itu tidak lagi langsung. Tidak ada yang namanya pemilihan presiden secara langsung, tapi pemilihan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi hal yang perlu diketahui juga adalah salah satu materi konsensus itu adalah pembatasan masa jabatan presiden. Ya pasti itu. Ada pasti kan?
Nah, untuk menyiapkan adendum yang merupakan konsensus itu, maka dipersilakan Presiden Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan, tidak sampai 2024, tetapi sampai adendumnya itu selesai. Ya, bukan dipersilakan. Kita itu minta, kalau persilakan oke lah, kita minta Jokowi menjaga sampai adendum selesai. Oke. Kalau bilang persilakan nanti orang marah lagi sama saya. Iya, Presiden Jokowi diminta mengawal sampai selesai. Adendum itu selesai. Ya. Di mana dalam waktu 2 dalam tahun, waktu mungkin 2 Tapi tahun, kalau bisa lebih cepat kan 3 lebih baik. tahun. Kalau lebih cepat lebih baik. Yang pasti tidak ada istilah 3 periode, tidak ada. Nah, yang pasti 3 periode tidak ada. Tidak ada. Itu saudara sekalian. Itu kalau Pak Jokowi mau. Ya, tapi kan belum kita tentu mau loh. Iya, kita kan bicara mengenai skenario kan. Iya. Namanya skenario kan sama saja seperti saya mau pulang hari ini. Tapi kan kalau Tuhan tidak mengizinkan nggak pulang kan. Kira-kira sama aja. Hal yang gampang pun tergantung juga. Silakan Pak Ketua nyampaikan closing statement. Hal-hal yang barangkali belum pernah disampaikan kepada pemirsa atau Sobat RH. Saya berharap kepada pemirsa RH, mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama agar Pak Jokowi diberi hidayah, inayah, dan kekuatan untuk memimpin bangsa ini, dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mau mengeluarkan dekret menjadi keputusan kita agar Indonesia kembali jaya seperti semula. Jadi intinya bahwa kita jangan lagi dikuasai oleh oligarki, dijajah oleh oligarki. Kita sudah harus kembali lagi ikuti demokrasi Pancasila. Terima kasih. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi dari Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti ya. Orangnya memang lemah lembut. Tetapi orangnya kasar, tapi hatinya lemah lembut. Ya, hatinya lemah lembut ya. Zikirnya kuat ya kan. Tetapi apapun itu, saya menghargai perbedaan pendapat ya, karena itu kan bagian dari dinamika demokrasi. Bahkan saya mengundang siapapun yang misalnya berkeberatan dengan katakanlah statement di RH Channel, protes, ya marilah diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang barangkali kurang lengkap disampaikan ke publik. Jadi biar publik memahami secara utuh. Dan sekali lagi Pak Ketua, ini tidak akan ada potongan-potongan ya. Semuanya itu ini saya kasih buat Bung Refli. Ini ya. Peta jalan mengembalikan kedaulatan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nanti ini akan dibagi-bagikan. Saya bacakan beberapa bagian dari ini ya. Tapi intinya adalah silakan kita mencari jalan yang terbaik bagi negara ini. Dan satu hal yang saya paling setuju dari Ketua MK tadi, Ketua DPD tadi adalah kita memang jangan lagi dibelenggu oligarki. Karena itu ya demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila yang harus dimenangkan. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lamban.